kopi. Kebetulan dengan ownernya Silogisme Kopi. Nah, kita di sini akan coba bertanya-tanya terkait dengan jenis-jenis kopi dan produk apa saja yang ada di Silogisme Kopi. Nah, kebetulan saya ini pesan kopi ya. Tadi kopi susu gula aren. Nah, ini saya coba tanya kepada ownernya. Nah, ini cara membuatnya, kemudian juga bagaimana pasar ya, kopi ya, yang saya pesan ini di Banjar ini bagaimana? Untuk di Banjar kebanyakan sekarang itu pemesanannya di es kopi juga, hampir rata-rata tiap hari banyak yang repeat ordernya itu di es kopi. Karena dari itu kita dari tadinya kopi manual dulu, sekarang otomatis kita bergeser dan fokus di es kopi karena mengikuti pasar aja, mana yang lebih laku ya itu kita ikuti gitu. Kalau kita ingin tetap menjalankan hobi ya tetap di manual dulu. Namun kan kita sekarang lagi mencari duit, jadi ya kita fokus dengan pasar yang dibutuhkan oleh konsumen sendiri. Nah, banyak paling di sini kan banyak menu lah gitu. Banyak menu es kopi juga gitu, varian es kopi dari mulai gula palem, gula aren, terus ada kopi rasa strawberry. Yang pakai gula palem yang mana? Ada bonbon, banyak lah pilihan. Yang pakai gula palem Itu yang pakai gula palem. oh ini Kalau untuk itu tanpa gula, susu manis. susu Itu tapi kiri, susu kiri. oke iya iya susu kiri ya, susu kiri. kalau di Banjar pemasarannya rame kopi, termasuk kopi aren, makanya ngejarnya kopi. Kalau tahun depan misalkan yang ramenya aren, mau berhenti dagang kopi. Bukan gula. Gula aren. Kalau aren tetap sih pasti pasarnya masih masuk juga di mana-mana. Jadi masih bisa kita kejar juga. Yang penting kita apa idenya untuk membuat rasa-rasa gitu. Namanya ini bonbon. Kopi Yang pernah bin-bin. Kenapa yang bindi? Tapi kalau di daerah, kalau kopi susu itu biasanya yang punya kedai itu cuma bikin kopi, susunya meras sendiri. bisa nyari. tiap malam kan banyak orang beli, nanti di sini biasanya ngejaga. Ada yang hitam, putih, Apanya? Tergantung selera. selera. Oh, yang kemarin Ada gimana? yang cepat ke putihan ada. Suka gimana? Ada yang hitamnya. Ada yang hitamnya lebar nggak? Ada yang besar juga. Oh gitu. Iya. Banyak pertanyaannya lagi. Aduh, banyak sekali ini terkait kopi. Kalau gula aren, Takutnya kemana-mana ini. pakai gula enggak? Ini pakai dulu. Cuman ini perbedaannya gula putih. Pakai gula putih. Dicairkan. Dicairkan. Jadi menggunakan 3 simpel sirupnya, gula putih, gula aren sama gula palem. 3 rasa itu berbeda masing-masing. Nggak pernah eksperimen pakai gula batu. Pakai gula batu ya sama aja sih rasanya. Cuman yang bedanya Bukit ada. sebelum diadakan. Jadi nanti snack kopi. Untuk gula batu nanti di spesial teh rencana. Jadi Ada fokus teh di gula batu. Oh iya, Jadi kita fokus di betul. teh. Teh sisri. Iya, itu. Bukan teh sisri kita collab, bukan. Teh dari natural gitu. Untuk green tea Berarti banyak. green tea. Berarti banyak. Variasi. Green tea, teh. Green tea. Green tea ada Itu kan teh. teh yang itu. Jadi karena pasar di kopi udah terlalu banyak dan di Banjar kebetulan belum ada juga yang fokus di bidang teh. Kita coba untuk fokus di bidang teh. Menu unggulan yang membedakan silogisme dengan kopi shop yang lain. Menu unggulan sih yang tadi yang gula aren, es kopa, terus kopi happy, Es kopak. mochaccino premium dan mochaccino klasik, terus kopi mayor Oh, premium ada. ada. Yang paling spesial ya Next luwak. slide. Luwak di sini yang tidak Oh. ada di tiap kedai mana. Kalau menu apa namanya ya, unggulan atau menu Kan geus unggulan. Aing dia unggulan. oh ya udah, saya lagi
megang HP barusan. Sampai dia tanya. Aduh. Saya tanya bener yang membedakan di kedai aja kedai lain. Udah Kalau dijawab. yang membedakan lebih dalamnya. Minggu ini bertanya. Lebih dalam mah berarti cuman satu sih, yang lain tidak punya mesin roasting, kita punya mesin roasting sendiri. Jadi bikin kopi tergantung kita mau rasanya gimana, bisa bebas berekspresi ya kan, eksperimen gitu. Terus yang membedakan di Banjar belum ada kita punya mesin roasting. Siapa yang menjadi tester nih? Tester untuk ini, Ya kalau hasil eksperimen, oh ini enak nih. untuk eksperimen kita langsung ke konsumen. Oh, Jadi kita coba dulu ini cukup, rasanya yang enak, kita coba tawarkan konsumen ada menu baru, dicoba ya. Seperti yang kemarin Apa baru menu tayang baru? juga yang baru, es kopi rasa jagung. kopi rasa jagung. Jasuke. Jasuke. Ada juga itu. Di kedai yang lain mungkin tidak ada, belum pernah. Alah, nggak Kopi pernah. rasa jagung belum pernah ada. Tapi di sini ada. Ada rasa jagung dan rasa pisang yang belum tayang itu, yang belum ada di mana-mana. Jadi itu pakai penyedap rasa apa memang Itu ada sih pakai buahnya langsung? kita di blend juga, nanti Oh. ada penyedap rasa sama buahnya langsung. Oh, Bisa digoreng dulu, kita masuk. Berarti rasanya asli asli tina pisang langsung pisang. bukan Itu dari rasanya pewarna. ya, kolaborasi. bukan dari apa rasa-rasa buatan gitu. Salam dari Pinjai kan kopi nih. Kita minum dulu. Ya. Sarang dia mending jeung sigit so. Karunya. Nah, tekan tinggal. Kenapa orang harus Memang datang ke sengaja. sini? Memang sengaja. Kenapa orang harus datang di sini kan? Kalau untuk datang ke sini, Kalau datang ke sana ya sepi ya. cuman kalau ke sini kan yang dikejar sama konsumen di kopinya. Kopinya. Karena dagang kopi kan. Kalau dagang gula, Kejarnya Iya bener kan? bener. Kalau dagang gula coba. Ada nggak yang ngejar kopi ke sini kalau dagang gula? Ada. Ada. Kita juga ngeluarin juga gula aren juga sama. Berarti kan bukan ngejar kopi. Ngejar gula. Ini ngomong Untuk Pak Ipan kebutuhan berapa kedai. ini? Iya. Masuk konten ini. Masuk. Itu nanti istrinya lihat. Anda Ini Tasik bahaya. Anda merokok Sampurnamir. Itu sponsor. Masuk. Mustang. Oh Mustang, Banjar ada Mustang. Ada di Tasik susah. Susah betul. Boleh mencoba? Boleh. Kalau masuk. Nih guys, ini Mustang guys. Jadi di Tasik tuh sulit guys, Cuma Mustang ada di itu. Banjar lah, kebalik Banjar. Betul. Tahun 90-an Mustang kudanya masih tetap berdiri. Kira-kira pegel enggak? Ikan udah ditahan. Gimana caranya biar kuda gak pegel? Dan ada segitiga ya. Nyimpennya di Bang. Kalau dia kan begini, Bang. Kali-kali. Bener oke. Iya, aduh. Coba tidurin. Ya, kalau tidurin gini. Silakan masuk. Sudah ada tidur. Oh, tanya lagi, menu unggulan aja kamu. Tanya lagi. Yang lain dulu saja. Saya lagi kontak dulu sesuatu. Oke. Butuh pertanyaan dulu lah. Pertanyaan ilmiahnya dulu tuh dari segi. Biar kita intermezzo. Iya. Dari segi ini tuh anggaran. Menghabiskan berapa untuk usaha bisnis kopi Kalau untuk yang ideal untuk pemula lah, untuk pemula kalau Nih, harus kopi kopi bonbon. standar biasa murahan di angka 30 untuk alat gitu. Oh, Yang untuk murahan untuk alatnya yang- unggul. untuk yang menengah bisa nyampe di 100 ya 50 lah, 50 sampai 100. Untuk yang kelas atas bisa nyampe di 500-an untuk alat sama full komplit tinggal pakai, tergantung mesin apa yang dipakai. Belum sama bahan baku kan? Udah termasuk. Oh, udah mas. 30. Untuk yang kecilan itu. Kalau untuk hitungan sama tempat beda lagi. Sama tempat. Beda juga karena ya kita alat di sini hanya habis lebih 100 lebih untuk peralatannya sama set tempat. Set tempat paling nyampe di 500. Set tempat. Kemudian Kalau
Banjar, kalau untuk di kota lain jauh insya Allah. Jadi prioritas Bisa naik, gitu. untuk bisnis kopi ini lebih ke kualitas kopinya atau ke tempat yang instagramable. Kalau untuk sekarang udah bergeser ke tempat Ah, Instagram atau apa. karena Untuk kan sekarang jadi passionnya karena saking banyaknya tempat kopi di banyak berbagai pilihan. daerah. Kenapa nggak kelihatan dari depan banyak kayu? Kalau mebel Karena bukan tukang kayu. Tukang kayu. istilahnya mebel. Kok nggak kelihatan dari depan ada kayu? Rame. Mebelnya. Pindah. Oh beda. Oke. Pindah ada di tempat yang lain. Ada pertanyaan, Pak Ipa? Ada. Ya, silakan. Lanjut. Tadi apa namanya? Menu unggulan. Biaya ya. Itu kalau dalam bisnis model itu adalah struktur. Nah, di mana kalau yang namanya produk ini punya value nilai, tadi udah digambarkan bahwa nilai value ya kopi wisma itu seperti apa. Nah ini dalam bisnis model ini value ini harus nyampe kepada customer gitu kan. Nah, customer ini ada yang disebut dengan nanti itu channel. Nah, artinya untuk bisa customer ini bisa confirm gitu, dengan produk atau value silogisme ini bagaimana? Apakah dengan media sosial gitu kan? Apakah secara door to door dan lain-lain? Atau lewat surat via pos. Tuh, Biasa. Kalau untuk sekarang sih masih tetap ya Ya, Pak. media sosial. Selain yang Media sosial. ada Instagramnya bisa disebutkan? Oh Ya, iya, kita betul. langsung Ini ya, nanti ada di sini. bawah sini semua. saya tarik sini. Di silogisme kopi. Silogisme kopi. Silogisme kopi. Pakai K, pakai C. Shopee. K. Oh Kak. Kon. Oke, Kak. Kopi biasa lah, buat kopi Sunda. Bahasa Indonesia boleh. Berarti silogisme kopi. biasa. Oke. Siap. Di Instagramnya di sini. Karena Nih, nih. Ini nanti ada di sini. Asli banget. Nanti dia. kakak Media sosialnya cuma satu, satu aja. Instagram. Kenapa nggak yang lain, Facebook, Sekarang Micet, masih Micet. tetap kurang WeChat, gitu kan? kurang di Facebook. Di WeChat kurang. Paling kalau untuk di Facebooknya kita di Patroman Kopi. Patroman Kopi. Oh beda. Sengaja itu kan kamu plus biar dua perusahaan kecil-kecil tapi dua perusahaan. Oh, itu strategi market. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau misalkan ini ya, karena sekarang banyak penikmat bukan pecinta, biasanya kan kalau ke tempat daerah dan nggak tahu tempat kopi di mana, biasanya orang tuh cari di Alamat. enggak di Instagram, ya kan hashtag misal kita ke Tasik tapi pengen ngopi di daerah Tasik dan nggak tahu alamatnya di mana, biasanya kan mencari di Instagram tuh yang hashtag kopi Tasik, langsung muncul tempat-tempat. Nah itu juga menjadi salah satu strategi market, Bisa. supaya nanti orang kalau mencari kan sudah nggak birek lagi gitu, nggak birek ya. Kalau untuk silogisme juga udah masuk gitu. Pilihan itu. Biasanya di Map sama di Google di YouTube. Tapi di global maksudnya. Di Global Kamu juga dicari. Enggak, kalau di Bisa. global belum ada, cuma di Atlas. Iya, betul. dipegang bulu pun kan. Oh. Globalnya. Wah. Jangan. Bahaya. Nah, saya pernah mengetahui ya Pak, dulu pernah ketemu dengan orang ini Pak Husni. Jadi silogisme ini apa namanya, Silogisme namanya. jalannya luar biasa. Oh iya. Sampai namanya sekarang silogisme, kemudian juga dalam tahapan prosesnya ini saya lihat sudah pernah bermitra dengan pemerintah. Kemudian juga menjadi binaan pemerintah ini Wow. di Kementerian Koperasi UMKM. Ya, nah ini tentu, nah ini ada nggak dampak gitu dari proses pembinaan tersebut, gitu ya, mitra dengan pemerintah, silogisme ini seperti apa, ada nggak gitu? Untuk dampak ya ada sih, lumayan banyak karena support dari pemerintah juga di perizinan sama apa ya, backupan modal mah tidak terlalu besar, jadi kita dibina Ada lah. pelatihan gitu, ada pelatihan yang paling terasa sih di perizinan gitu. Di perizinan dari mulai perizinan PIRT, halal, uji nutrisi. Oh, udah hal ini lah, Udah udah hal halal. luar biasa. Untuk luak
kita udah halal gitu. Luaknya dari mana nih? Luaknya dari kita sendiri, penangkaran sendiri. Tahu nggak luak seperti apa prosesnya? Iya. Kalau untuk luak ya kasih makan, keluar, Apanya? beolna. Oh. Diambil kita cuci, Terus yang diambilnya apanya? biji nah. Oh, Bijinya kita ambil, sudah kita ambil, cuci, jemur, lalu sortasi mana yang pecah atau enggak. Nah ini yang menarik ya. Prosesnya kan itu apa ibarat menjijikan gitu ya. Tetapi kan proses PRT kemudian halal itu keluar. Artinya dalam produknya ini sudah betul apa ya sesuai SOP lah ya. Artinya tidak mungkin kalau PRT dan halal itu keluar ya. Nah, jadi luak itu ya. jadi teman-teman luak itu yang awalnya menjijikan pada akhirnya menjanjikan. Dijadikan Ya. Luar biasa. Luar biasa. Kuat. Kuat hari ini ya. Menjijikan menjadi menjanjikan. Menjanjikannya modal awal tuh dari luak juga. Berarti sering diundang ini dong. Kalau misalkan ada acara event-event pemerintah gitu. Suka Untuk sih. stand-stand kopi. Festival. Kalau untuk festival kopi belum ada di Banjar. Kalau untuk stand-stand umum suka Ya minimal memperingati hari lahir Kota Banjar gitu kan. diundang tiap acara ada. Nah terus perkembangan dunia kopi kan di Priangan sendiri kan banyak. Hmm. Nah ini perkembangannya gimana? Oh, di koran. Di koran. Ya. Kalau untuk di perkembangan dunia kopi yang sekarang udah mulai sangat bergeser Pak. Tidak fokus kepada kopi juga yang datang ke konsumen itu cuma hanya sebatas nongkrong saja. Terus sekarang kita paling untuk sekarang bisnis kopi bisa bertahan di 3 tahun lagi lah. Paling kuat gitu sampai 2024 udah ganti tren lagi gitu. Tren lagi. Nggak tahu trennya nanti apa, cuman kita tetap mempertahankan di bidang kopi karena kopinya terlalu panjang dari prosesnya dari mulai pembibitan sampai petani banyak yang diuntungkan gitu dengan kondisi sekarang ini. Sudah ada antisipasi. Kalau antisipasi kita belum, cuman lagi coba cari-cari tren apa yang nanti ke depannya akan lebih tren lagi selain kopi. Cuman yang sekarang belum tren di banyak sih, yaitu di bidang teh juga. Belum kita dimaksimalkan di iklan gitu. Tapi kan ada banyak yang mengadopsi dari Thailand kan. Itu kan cuman fokus di Taiti. Dari China. Taiti kan cuman itu yang terkenal gitu. Cuman kan kita bisa bikin Lebih. rasa lebih maksimal lagi dari daun kopi terus kulit kopi dibikin teh masih lebih Oh, daun kopi bisa bikin nggak? bisa bikin Enggak, kulit Oh, kopi enggak tahu ya? di mana Git? kastaran. Di Papandayan Hmm. kita beli, Kastaran. cuma rasanya pas tester itu enak, pas kita beli jadi nggak enak. Oh, Nggak tahu iya. itu testernya. Karena harga gitu. Paham. paling teknik di penyeduhan juga. Oh, ada teknik seperti kopi, ada tekniknya juga ada penyeduhan. Teknik penyeduhan terus sama campuran campurannya. Kalau di seduh biasa ya rasa teh pahit asam. Karena yang diseduh teh kan. Jadi rasa teh. Jadi rasa teh wajar. Silogisme cuma di sini. Untuk silogisme sekarang baru di sini. Ada rencana atau memang karena Kalau- udah melihat tren di 2024 kayaknya kopi udah enggak. Kalau untuk sekarang rencana sih di Banjar satu untuk bulan Februari dan Ciamis satu untuk pemekaran. Cuman kita nama belum nggak tahu pakai nama silogisme atau dengan brand yang lain. Tinggal itu. Sekarang lagi ready, lagi pemikiran. Paling selesai di tahapan bulan. Ada yang selesai di Februari, ada yang selesai di Maret. Februari besok. Februari besok. Ini yang menarik itu Saya juga. ini ya pergantian passion dari kopi kan sampai 2024 mungkin bertahan. Nah itu faktornya apa? Bosen. Bosen. Konsumen bosen sekarang kan Kan, udah kan banyak eksperimen kan. tetap kita bosen sih karena tampilan dengan kondisi. Tapi produk kopinya ada yang dijual khusus kopinya doang nggak? Untuk kopinya kita ada di merek Patroma.
Itu dijual. Untuk biji kopi, bubuk kopinya kita jual. Paling jauh kemana? Paling jauh sih kita Jepang. Jepang. Luangnya. Wah. Beberapa kali sih. Cuma sedikit. Memang sempet kan si Nakata dari Jepang kan sempet konfirmasi. Kita Willy. Enggak Nakata. Kata pemain Palermo, Pemain Palermo. Parma. Pernah di Palermo. Jadi, dulu kan sempet ke Palermo katanya. Ada kopi. Nomor uno. Oh. Patroman Uno. Itali, bos. Itali bos, senggol dong. Berarti betul udah ke Jepang kayaknya. Jepang itu cuma beberapa kali. Bisa tembus ke Jepang gimana? Ada yang bawa juga sih. Terus pertama mana percobaan gitu. Dari sana ternyata kepake sama yang kita enak repeat order. Oh, Tiap tahun biasanya. Harga ke Jepang sama enggak? Apa? Beda sih. Oh beda. Beda per kilo, dan kalau harga di sini saya ngeluarin itu robusta 1.200.000. 1 kilo. Harga robusta 1 kilo 1.200.000. Kalau ke Jepang jadi harganya berapa? Kalau ke Jepang kita dijual di 15. 1.500. 1 juta. Oh, beda tipis sih. Beda tipis aja bedaan. Tapi kan ada poin plusnya tuh kalau di Silogismo asli luaknya gitu kan. Asli kita bikin. jadi kita bisa ngopi sambil Lihat luak. ngoprek luak. Udah punya berapa? Sekarang tinggal berapa kita 2 34. Jadi 34. sambil Awalnya berapa sambil awalnya? bisnis kopi Awalnya budidaya 5. luak juga. awal. Dari mana tuh awalnya? Yang 5 itu dari mana? Oh, beli. Jadi bukan belum yang udah bosan terus dapat kita tampung yang udah bosan atau yang baru tangkap dari hutan daripada disisa kita ambil. Kalau sekarang kan udah sama lagi breeding juga. Ini lagi pengembangbiakan ini juga yang sekarang udah beranak itu sekarang 3 ekor Sama siapa? sama teman saya. Oh, sama teman. Enggak. Oh, beranak sama Jadi teman. kan ini belinya kan khusus betina aja. Yang jantannya ada temannya. Jadi 5 Pantesan itu cepat ya. betina. Dari 5 jadi 35. Nah, kalau yang anakannya kita banyak jadi dijual juga. Jadi Ada satu, yang minat dia jual. nganaknya satu. Hmm? Nganaknya satu. Satu akan. Satu Luak setiap Setiap anak dia hamil keluarnya keluar 3. banyak 3. Oh, Kayak untuk kucing. mendapatkan kualitas yang bagus. Luaknya ngasih makan dikasih apa? susu SGM. Ya, apakah pregnan? Pisang kita. Pisang paling utama pisang daging yang paling Dapat dari penyuluhan juga terkait enggak sih. cara pemeliharaannya biar dapat kualitas bagus. Otodidak. Oh, jadi Otodidak semua juga. Dari mulai breeding sampai dari breeding pemeliharaan otodidak. Breeding juga udah nggak ada yang guru. Udah pengembangbiakan sendiri aja. oh. Yang sekarang ini juga lagi hamil. Bisa di sini semua? Enggak. Oh, enggak. Bisa diambil. Bisa sih. Ambil, boleh diambil. Bagus. Pasti ngacak ya. Oh, iya. Karena buat sekarang siang sih waktu istirahat. Oh, iya. Oh, istirahat. Jadi biar malam. Malam ya biasanya Kalau aktivitasnya. lu waktu siang istirahat. Oh, sama ya kali ini. Ini enggak. Berarti kalau siang istirahat luak semua teman-teman saya. Palingan mereka tainya dicari ini. Ya, gitu. Cuma tainya aja beda. Enggak menjanjikan gitu. Berarti di sini jual kopi, jual luak ya? Jual luak bisa juga gitu. Jadi kedai luak pada akhirnya. Ada juga kalau ada yang mau pesen asal siap dan ada. Berapa? Berapa? Dari umur berapa tuh? Umur Sekian bulan bisa dijual gitu. udah dijual tuh di umur 1 bulan sampai ke atas. 1 bulan hasil breeding yang kita jual di 600-700 per ekor. Oh, kalau 1 bulan Udah bisa dijual? breeding. Enggak, kalau yang Nggak basi. breeding itu Nyusu, kita susunya di dot berarti. Oh, dot. enggak yang menghasilkan dia untuk bisa diproses tainya tuh di usia berapa itu luaknya? Usia di 4 bulan ke atas. Oh, 4 bulan udah bisa kita Berarti gunakan selama tainya. 4 bulan enggak Pisang tuh, pisang, daging, campur gitu. Daging ayam, sapi? Daging ayam. Di jadwal makan. Katanya yang punyanya makan kerupuk, mentah. makan Matang. Matang. Sudah digodok. oh. Dagingnya kalau dikasih mentah dimakan. Kalau dikasih chicken mau enggak? Kira-kira dimakan. dimakan. Dimakan.
Nah, Lajato tuh dia harus yang ricisnya, nggak mau ini dia. Apalagi pakai keju, pakai saus. Berarti lebih bagus ya penghasilnya, luar biasa memang. Kalau untuk penghasilnya tetap pakai pisang sama gedang, mangga ya berarti Paya. untuk pencernaan kalau kita kasih makan kopi sekarang berarti harus di double sama pepaya. Oh, supaya dia keluar. Lancar. Oh iya. Dia nggak digigit berarti si kopinya, ditelan. Ditelan langsung. Jadi Pisangnya bebas apa harus pisang ini nih? pisang Pisang bebas, apa? cuman ada tergantung luasnya, ada yang pilihan pengennya itu Ogoan. Iya, jadi luaknya Jadi sering kalau dikasih daging, makanan yang punya apa makan tuh? kerupuk. udah dimakan. Yang betul yang mana? Kalau pisangnya jatuh ke bawah Oh, luar biasa. Harus yang bersih. untuk kopi juga sama, harus cuci dulu bersih, udah bersih baru Pantesan Berarti harus ya. dikupas. Pisangnya dikupas. dikupas. Jadi kopi juga nggak semua yang merah dimakan. Pisang goreng nggak mau dia. Nggak mau. Oh, iya. Ada minyak. Padahal enak pisang goreng. Berarti kopi. kalau Pakai kejunya. diumpamakan ini mirip-mirip lebah ya. Lebah Sama kan pilihan. pilih-pilih ya, cari bunga yang bagus gitu. Berarti luwak juga sama, hampir mirip. Pantesan. Pantas apa? Pantesan si kopinya Luwak itu sama lebah saudaraan. bukan. Jadi kebermanfaatannya setelah luwak itu kopinya itu sedikit beda gitu. Berluak lah. Kualitasnya. Jadi ya dari binatangnya aja sudah pilih-pilih makanannya yang bersih gitu kan. Kalau Baru tahu saya itu. busuk sedikit nggak dimakan. Oh, baru tahu itu. Oh iya. Nah, begitu guys. Siap, guys. Guys, kalau ada yang mau pelihara Luak. hubungi Bang Husni. Bisa diorder. Bisa diorder. Ada yang putih, hitam, ada. Oh, ada Cuman yang putih, harganya- albino. Harganya di atas 10 Nah, terus juta. Yang umur berapa? 1 bulan, 2 bulan 10 jutaan sampai 30. Kalau bisa pas beli pengen yang udah bisa menghasilkan. Misalkan kan tadi setainya tuh keluar pas 4 4 bulan. bulan. Kalau kita belinya yang 4 bulan. Kalau bisa harganya Harganya beda-beda. harganya tetap sama sih. Oh, Sama. dari bayi sampai ke dewasa juga harganya sama aja. Cuman kalau udah dewasa udah di bawah harganya. Kirain beda. Karena Hah? mulutnya lebih tergantung jinak atau dihitungnya dari jinaknya. Satu luwak berapa kopi dihasilkan? Paling satu malam sekitar satu ruang paling 100 gram paling 100 gram 100 Tapi gram tiap hari tuh deh. 100 gram kotor karena harus diproses diproduksi. Berarti kalau 30 luak 30 gram 3000 berarti. Pantesan kopi luwak agak sedikit mahal ya. Jalan. Marginnya harga ya kopi biasa dengan kopi luwak nih ya. Kalau jual per kilo bedanya sabar. Beda sampai di 500 Beda. Ribu. Wih, 2 kali lipat berarti. malam 4 4 kali lipat. bisa 4 bisa 5 luar biasa. tergantung dari kualitas kopi itu sendiri. Baru tahu. Kalau arabica lebih tinggi harga. Karena jauh mungkin ya. Harus ke Arab. Enggak. Enggak. Ya, karena kan Arabica saya nggak tahu. Karena Arabica mahal. Bisa jadi jauh. Terlalu jauh. Iya. Terus Tidak ada ini jarak. kalau proses luak ini kopi luwak ini yang dihasilkan dari itu luwaknya itu jenisnya jadi arabica arabica sama tergantung jadi kasih pakan. Tergantung kasih pakan. Kalau jadi bisa begitu juga. kalau kebanyakan Bahan dasarnya itu, cuma nanti diprosesnya beda. sama. Jadi kopinya kan dua, ada kopi arabica sama robusta tergantung kita mau ngasih makan. Arabica atau robusta. Oh, arabica aja yang robusta teh Oh, luwak. berarti kopinya, Beda. kopinya yang jenis kopinya Yang yang dikasih dikasihnya. makan. Oh. Kopi kalau di sini banyaknya robusta. Karena lebih Dari 30 ini semua robusta. robusta. Kalau arabica kita ngambilnya harus ke Garut. Kasih yang ada arabica. Kalau di sini daerahnya banyaknya robusta. Jadi karena kebanyakan daerah ini robusta, jadi robusta juga. Tergantung paling kalau yang hasil panen di pot ini arabica banyak. Oh, ini udah menghasilkan juga. Ini udah keempat berarti panen keempat. Panen keempat per setiap berapa bulan sekali? Tahun. Setahun sekali. Bisa dibakar nggak? Bisa dibakar nggak? Dibakar dulu, sangrai. Sudah proses, sudah penjemuran baru sangrai.
berarti nggak perlu jauh-jauh, udah ada semua di sini. Untuk sampel kopi. Jadi sampel kopi. Kalian kan jual bibit tanaman juga untuk bibit kopinya. Jadi kita ada yang pesan bibit kopi, oh siap, mau berapa ribu kita ada kan. Biasanya di sini kita ngambil juga nyimpan di sini untuk kopi. Nah, takutnya ada yang minat nih. Kalau nanti ada banyak yang nonton, pasti ini karena ditonton oleh dua negara. Harga bibit kopi Kalau harga bibit kopi di kisaran 3.000. 3.000 per 15 cm, 20 cm. Satu itu, satu batang pohon. Satu batang. dengan panjang 15 cm. 15 cm. 15 cm sampai 20. 3.000-an. Rp3.000. Terus dia bisa panen tuh sampai berapa tahun? Idealnya panen. Untuk ideal panen di 5 tahun. Untuk lebih enak rasa itu di 5 tahun. Kalau tahun pertama, kedua, paling per tahun 2 tahun lah. 2 tahun panen berbuah, itu rasanya masih kurang gitu. Jadi gak dipakai. Bisa dipakai juga, bisa, cuman rasanya masih belum sempurna. Paling kita ngambil di panen ketiga kalau untuk penjualan. Oh, berarti yang panen pertama yang kedua kemana kan? Kita bisa konsumsi. Oh, kalau nggak dijual. Karena untuk di open itu Yang rasanya kurang. Nah, untuk kualitas ya kita harus ngambil di panen ketiga untuk naikin kualitas. Di kualitas tetap terjaga. Panen ketiga. Kalau panen pertama ya bisa dijual enak juga, cuman belum sempurna rasanya. Menurut penelitian Luwak dikelola sendiri, kopi dikelola sendiri. jadi full serakah. Dari mulai pembibitan sampai di kedai kita sendiri. Punya ilmu pertanian kayak gini dari mana? Atau tidak? Kan waktu di Unsur bukan pertanyaan ya. Dari muncul politik. Karena tanaman juga harus dipolitisasi. Oh, Biar bisa hidup dan berkembang. Oke, luar biasa. Satu lagi nih terakhir. Oh, terakhir dari saya ya. Gila teman-teman. Kenapa namanya Husni Almarhum Mubarok? Padahal kan belum mati. Ya, baru mati. Itu di Facebook ya, Facebook. nama di Facebook. Kenapa almarhum itu? Mana penuh Kan identik udah yang meninggal. gelar yang paling terberat untuk hormat dia. Tidak ada yang mau disebutkan almarhum. Luar biasa. Ini ya. sangat filosof sekali ya. Luar biasa. Kalau artinya kalau misalnya dia yang dimuliakan. Ini Angkat derajat. Sokrates pun nggak kepikiran Nggak itu. kepikiran. Kalau Sokrates dengar kalau masih hidup, godek. Tahu godek nggak? Guys, godek tau nggak? Gini nih. Logisme ya. kan hasil karya berpikir. Iya. Kenapa kita menampilkan silogisme? Karena dari pengalaman, dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya sampai ke akhirnya menjadi sebuah pengetahuan, dari ilmu menjadi sebuah pengetahuan Dan menjadi sebuah penghasilan. menjadi sebuah penghasilan. Luar biasa ini. Almarhum. Sebelum sampai tahapan filsafat kan kita harus memahami tentang dasar-dasar logika dulu. Betul. Terus nanti kalau ada, ini kan ditonton dari beberapa negara ya. Kalau ingin mencari silogisme kopi ini ke jalan mana ini? Kalau mencari kita ke jalan Husein Kartasasmita nomor 128, tinggal cari aja di map. Ada di map ya. Kalau yang belum tahu nih, silogisme kopi, bukannya mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka kita dari jam 12, Jam 12 siang, jam 1 lah Jam kita satu. praktek dari sampai jam 2 kan. jam 2 malam. Jam 2 malam kalau nggak dibatasi sama pemerintah. Berarti tiap hari sampai jam 2 malam. 2 malam. Tapi tiap hari itu buka kan dari Senin sampai Minggu. Kan 2 minggu sekali, 2 minggu sekali kita libur di hari Minggu. Oh iya, Karena libur 2 minggu waktu sekali. istirahat juga Kalau misalkan ada pembatasan, paling cepat tutup jam berapa? jam 9. Jam 9. Jam 9 di luar, Dalam 12 Berarti intinya yang mau datang ke silogisme kopi setiap hari buka, cuma kadang libur itu 2 minggu sekali setiap hari Minggu, buka mulai jam 1 sampai jam 2 malam. 2 malam. Mantap. Masih style. Dengan catatan kalau ada himbauan dari pemerintah Kota Banjar Tetap harus telat tutup baru. jam 9. Jam 9 harus bisa steril seharusnya, cuman kan yang ngopi susah dibubarkan. Tapi kan hari ini nggak ada sistem PSBB kan? Masih aman. Aman sampai jam 2 jam 3 juga, cuman yang ngopinya
habis. habis pada tidur. Iya, iya. Itu aja sih yang beda. Oh, iya. Mungkin setelah adanya diskusi seperti ini terkait komunisme, setelah banyak yang nonton nanti, banyak juga yang datang ke sini. Amin. Kita harus saling support. Karena di sini banyak varian kopi yang luar biasa, yang mungkin orang-orang Banjar sendiri pun belum nyoba nih, bonbon gitu kan, belum nyoba kopi aren silogis. Menu-menu yang aneh-aneh yang nggak ada di mana-mana ya. Mungkin ada di kopi shop lain kopi aren, cuma kan rasanya gitu loh. Karena di sini kualitasnya sangat-sangat dijaga. Jadi untuk teman-teman semua, masyarakat semua tinggal datang aja ya, ke Silogisme Kopi. Begitu guys. Silogisme kopi guys. Silogisme kopi. Silogisme Kopi. Ya, begitu guys. Mungkin perbincangan kita hari ini Terkait di kopi. channel YouTube ya, Udin Tasik. Udin Tasik. Ya. Tinggal di follow dan subscribe. Ya betul. Like and share, Like and share. Ya. komen-komen, Komen-komen. head juga gak apa-apa. Yang penting ter-up videonya. Ya. Karena Nanti, ini menarik. Karena banyak hal lain. Maaf ya guys, di sini kan harusnya tuh setiap penutupan Ya. indah gitu. Cuaca dingin. Ini kan karena cuacanya dingin sekali. Jadi untuk para komentar-komentar netizen yang unik, nanti ada hadiah dari Udin Tasik. Ya betul. Ditunggu aja. Tunggu aja. Kayak gitu aja ya. Oke. Ya, cukup. Ya. Terima kasih Pak Husni. Terima kasih. Ini Muhammad Irfan, Faisal Akbar, dan Doni Saputra dengan Husni Almarhum Mubarak. Kopi terus, luak asli. Asik.